we begin to our presentation, we will introduce ourselves one by one. I am Yosati Arifah, Satya Wulandari, Eka Indah Safitri, Alia Cynthia Sari, Ansel Laika Ramadhani. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang narrative text. Narrative text are divided by four. First, understanding of narrative text. The second is characteristic of narrative text. And the third, structure of narrative text. And the last is types of narrative text. First, understanding of narrative text. Narrative text is a text that tells about fictive story, or in another language, is a story that written by someone with the purpose making the reader feel entertained. And the second, characteristic of narrative text. Characteristics of narrative text reported from the IELC and English grammar page, like using action verbs in past tenses, using time information, using certain nouns as pronouns, using adjective to form noun verbs, using conjunction to order events. And the third, structure of narrative text are divided by four. First, orientation, and the second, complication, the third, resolution, and the fourth is reorientation. For the first, orientation atau pengenalan. Bagian ini terletak di awal teks naratif sebagai pembuka untuk menjelaskan tempat, waktu, suasana, latar belakang, dan pengenalan tokoh dalam cerita. Idealnya, orientation harus menjawab pertanyaan siapa, di mana, dan kapan. And the second, complication atau permasalahan. Bagian ini merupakan awal mula masalah atau kejadian yang ada dalam cerita. Ini dimulai dengan kemunculan masalah, mencapai klimaks atau puncak konflik, dan kemudian mengalami anti klimaks atau penurunan konflik. Terakhir, ada penjelasan tentang penyelesaian konflik atau solusi. And the third, resolution atau penyelesaian. Bagian ini menandai penutupan cerita atau menghadirkan solusi terhadap konflik yang terjadi. Konflik dapat dipecahkan dengan hasil yang baik atau bahkan memburuk, mengatasi hambatan atau mengalami perkembangan karakter. And the last or the fourth is reorientation atau evaluasi dari complication. Bagian opsional juga dikenal sebagai evaluasi, adalah komponen opsional dalam teks naratif yang berfungsi untuk memberikan gambaran kondisi terakhir tokoh dalam cerita atau pesan moral yang dapat diambil dari cerita. And the last is type of narrative text. Narrative text is divided into several texts, namely first fairy tales, and the second legend, tiga fabel, and the fourth myths, and the fifth folklore, and the sixth romance, last is mysteries. Here, first fairy tales. Fairy tales itu adalah dongeng biasanya memiliki karakter hasil imajinasi dan tidak nyata seperti peri, raksasa, goblin, dan biasanya memiliki sihir. Contoh, dongeng fantasi terkenal adalah Cinderella. And the second, legend. Legend atau legenda biasanya menceritakan kisah asal mula sebuah tempat, tetapi keberadaannya masih dipertanyakan. Kisah legenda menjadi kepercayaan penduduk setempat. Contohnya, legenda Danau Toba. And the third, fable. Fabel atau fable adalah cerita dengan tokohnya binatang yang berperilaku mirip manusia. Jenis naratif teks ini biasanya memiliki banyak pesan moral. Contoh fabel terkenal adalah Si Kancil. And the fourth is myth. Myth atau mitos mirip tidak jauh berbeda dengan legenda, tetapi mitos dianggap sebagai fakta dari peristiwa di masa lampau dan dikaitkan hingga masa kini. Contohnya,
cerita Ajisaka. And the fifth, folklore. Folklore atau cerita rakyat adalah cerita yang bersifat turun-temurun hingga menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Contoh cerita rakyat terkenal adalah Bawang Merah dan Bawang Putih. The sixth, romance. Romance atau cerita romansa merupakan jenis naratif teks yang memiliki fokus pada kisah perjuangan cinta pasangan. Contoh, cinta romansa yang terkenal adalah Romeo and Juliet. And the seventh or the last is mysterious. Mysterious atau cerita misteri adalah jenis naratif teks yang menceritakan tentang penyelesaian sebuah teka-teki misteri yang akan dipecahkan sepanjang cerita. Okay, maybe just it our presentation. Thank you for your watching. And the last, wassalam.